Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami panjatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Porkoas TV Forum Komunikasi Wartawan Sumedang bisa hadir di Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu As-Sifa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Dan tamu Iwan istimewa kali ini, beliau adalah Ki Haji Muhammad Muhyiddin, biasa disebut Abuya. Kita ketemu beliau dan kita coba sapa. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam. Damang sehat Abuya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa silaturahmi ke Pondok Pesantren Abuya ya. Sama-sama. Siap. Abuya juga bahagia. Siap. Alhamdulillah. Abuya, kita akan berbincang di Porkoas TV kali ini. Porkoas TV adalah forum komunikasi wartawan Sumedang Abuya ya. Ya. Kita akan coba bagaimana nih Abuya awal mula berdirinya Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu As-Sifa di Kecamatan Pamulihan ini, bisa cerita Abuya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama Abuya berterima kasih dengan kehadiran tim dari Porkoas TV yang hadir di Pondok Pesantren kita semua. Amin, amin, amin. Dan juga Abuya ingin menyapa semua para pemirsa dimanapun berada. Semoga pertemuan ini mendapatkan keberkahan bagi kita Amin, semua, amin, dan rahmat dan juga pencerahan bagi kita semua. Berkaitan dengan awal mula berdirinya Pondok Pesantren As-Sifa wal Mahmudiyah Sumedang, Jawa Barat, sebetulnya kita pesantren ini sudah dimulai dari kakek, Alhamdulillah, dari kakek dan dari leluhur-leluhur kami. Siap. Di mana Abuya nasab ya dari Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Lalu turun-temurun beliau-beliau ini adalah penyebar Islam, penyebar ilmu, penyebar akhlak, penyebar cahaya iman, penyebar Quran dan Sunnah, khususnya di Pulau Jawa, khususnya dan di Indonesia, bahkan di Nusantara. Lalu keturunan-keturunan beliau ada yang masuk ke Bandung. Di antaranya adalah Eyang Dalam Haji Abdul Manaf Mahmud di Bandung, yang makomnya diziarahi siang malam. Dari beliau turun-temurun semuanya membangun pesantren, putra-putranya semuanya, sampai kepada kakek, yaitu Mama Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi di Bojong rahmatullah alaih. Lalu diteruskan oleh putra-putranya dan cucu-cucunya. Di antara putranya adalah Mama Kiai Haji Ahmad Toha, dan semua daripada putra kakek menjadi ulama semuanya, dan membuka pesantren juga, membuka majelis-majelis ta'lim di berbagai daerah. Dan di antara putranya adalah Mama Kiai Haji Ahmad Toha, ayahanda. Mama Kiai Haji Ahmad Toha, ayahanda ya. Beliau mesantren di guru-guru beliau, di antaranya beliau pertama mesantren setelah dibimbing oleh ayahnya. Lalu di masa kecil, kira-kira usia 10 tahun, beliau berangkat mesantren di Cibabat. Dulu ada ulama besar yang masyhur di Cibabat, penghulu Bandung, yaitu Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat. Dan putranya Abu Ja'Allah, Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, itu dulu ayahanda yang pertama setelah ayahnya, yaitu kakek. Lalu beliau setelah dewasa berpindah pesantren, yaitu ke gurunya, masih sahabat kakek, sahabat Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat, yaitu Eyang Muhammad Zarkashi Cibabat, gurunya para guru di Jawa Barat. Nah, beliau setelah itu mukim. Beliau mukim
di Desa Jelgo. Dulu kecamatannya Soreang. Soreang ya. Kalau sekarang sudah dipisah ya. menjadi Kota Waringin. Kota Waringin ya. Kabupaten Bandung ya. Ya, Kabupaten Bandung. Nah, beliau terus pindah dari satu tempat namanya Kampung Badaraksa Kidul. Dari Badaraksa Kidul lalu pindah pesantrennya ke Badaraksa Tengah. Dari Badaraksa Tengah pindah gitu kan ke Badaraksa Kaler. Nah, di Badaraksa Kaler nama pesantren yang dibangun oleh ayahanda namanya pesantren Al-Mahmudiyah. Al-Mahmudiyah ya. Ya, Al-Mahmudiyah. Kenapa disebut Al-Mahmudiyah? Al-Mahmudiyah itu karena beliau mengambil tabarruk tafaul kepada leluhurnya yaitu Eyang Dalam Haji Abdul Manaf Mahmud. Kedua, Al-Mahmudiyah mengambil dari makna Mahmud adalah yang terpuji. Jadi ya membangun pesantren kita cita-citanya bagaimana membangun manusia terpuji, gitu kan? Lalu juga Al-Mahmudiyah akan mengambil dari nama Rasulullah SAW karena salah satu nama Rasulullah adalah Mahmud, yang terpuji. Artinya ini ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, beliau membangun pesantren di sana. Nah, lalu setelah itu kita Al-Fakir dididik oleh ayahanda, dan setelah itu Al-Fakir ngambil tabarruk dari para ulama-ulama besar, di antaranya yang ada di Jawa Barat. Dan dari Jawa Barat adalah Kiai Muhammad Yahya atau Abu Yahya almarhum. Beliau pendiri pesantren Darussurur di Cimahi. Lalu juga Buya tabarruk ke Kiai Khoir Apandi atau Buah Khoir ya, di Huda di Manunjaya. Lalu juga Buya pernah tabarruk di pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur, di masa yang mulia Al-Hafidhul Musnid Al-Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Faqih. Itu di Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Lalu juga tabarruk ngambil keberkahan juga dari ulama-ulama yang lain. Ya, di antaranya dari Sayyid Ali Bafaqih di Bali. Beliau salah satu murid Syekhul Khalil. Lalu di antaranya juga tabarruk di Sukabumi di Kiai Aang Syadzili. Lalu juga tabarruk juga di luar negeri, di antaranya di Makkah. Di Makkah, di Madinah. Di Makkah tabarruk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Rusaifah, dan ke Syekh Ismail Al-Yamani masih di Rusaifah di Makkah. Alhamdulillah ya Abuya ya. Abuya sudah hampir keliling Jawa Barat, Indonesia, bahkan ke Arab Saudi ya Buya ya. Arab Saudi, termasuk di Mesir juga. Di Mesir juga ya Buya. Ya. Termasuk di Maroko juga. Ya. Salah satu guru yang Buya ngambil sana yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Qattani. Beliau, dan juga di Yaman juga. Di antaranya Al-Habib Umar bin Hafid, lalu guru-guru beliau Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ya, dan di Madinah Al-Habib Zain Al-Simi, lalu Al-Habib Abdullah bin Syihab, lalu juga Habib Sa'ad Al-Aizrus di Tarim, itu disebut dengan Uyunut Tarim. Itu di antaranya. Dan dari sepenggal pengalaman Abuya ta'aruf ke seluruh dunia lah ya. Nah, keidean bikin pondok pesantren di Pamulena kapan nih? Nah, ini begini, Buya salah satu leluhur Buya dari ayah, itu ayah itu bin Mamake Muhammad Hasan Mustawi bin Muhammad Hasan Manafi, Muhammad Hasan Manafi bin Mah Kadiam, bin Mah Ishaq bin Mah Bukhari bin Eyang Dalam Ibrahim Cipat Pataruman, yang Eyang Dalam Ibrahim Cipat Pataruman itu kesananya ke
Prabu Siliwangi ke atasnya. Siap. Jadi Buya ada keturunan dari siap. Prabu Siliwangi. Dan yang dalam Ibrahim Cipatik ini beliau mantunya yang dalam Haji Abdul Manaf juga. Nah, ini salah satu putra yang dalam Ibrahim Cipatik. Yang dalam Ibrahim Cipatik itu dulu ketika pulang pesantren dari Surabaya pernah mampir di Sumedang, di Masjid Agung Sumedang, ceritanya. Masjid Kaum Sumedang. Kaum Sumedang. Pas waktu itu ada musyawarah bahsul masail ulama. Saat itu di Jawa Barat ada masalah-masalah yang dibahas kiriman dari Batavia dan ulama-ulama Jakarta saat itu, lalu dibahas selama seminggu siang malam. Para ulama itu sampai nyewa kitab ulama itu tidak beranjak dari masjid kaum itu saat itu. Nah, pas ke seminggunya yang dari Bumi ini mampir. Maksudnya mampir itu ya karena perjalanan betul. ke Cipatik ya. Lewat pemulihan ini? Enggak, lewat kaum Sumedang. Nah, saat itu pas para ulama itu lagi membahas masalah yang tidak beres-beres selama 1 minggu. Ada masalah yang tidak beres. Apa tuh masalahnya? Nah, kita tidak tahu masalahnya. Cuma ceritanya begini. Pas yang dalam Ibrahim mampir, saat itu beliau usianya ya kira-kira karena sudah agak tua, beliau pulang dari sananya itu. Nah, kira-kira 50 tahunan beliau. Lalu beliau bertanya kepada salah seorang yang pelayan di sana. Beliau bertanya, ini lagi apa? Ini katanya kitamu ini lagi ada bahsul masail, sudah seminggu ada masalah yang tidak selesai. Boleh saya minta patelot patelot dan kertas dikasih sama pelayan. Lalu beliau menuliskan. Lain ini tidak tahu apa yang dituliskan setelah itu. Tolong berikan kepada para ulama yang sedang rapat itu ya. Begitu diserahkan hakikat semua. Kenapa? Karena semuanya jawabannya doang. Sementara masalahnya belum kelar beres. Baru cuma masalah doang. Ini dari siapa? Akhirnya ditangkaplah itu kan dalam Ibrahim ini, lalu diusung, lalu sampai dihadapkan ke Pangeran Sumedang saat itu, lalu diminta untuk tinggal di Sumedang. Tinggal di Sumedang, beliau karena beliau ada tugas-tugas yang sangat penting sekali di kampung beliau. Nah, akhirnya beliau minta izin ke Pangeran Sumedang untuk tidak tinggal di Sumedang. Namun beliau setelah kembali ke situ lalu berumah tangga, memiliki putra namanya Eyang Bukhari. Dikirimlah Eyang Bukhari ke Sumedang menjadi penghulu Sumedang yang sekarang makomnya di dekat Cutnyadin. Gunung Puyuh. Nah, itu kan leluhur Buya. Ketika Buya dengar cerita ini, lalu Buya punya keinginan membangun pesantren itu di wilayah Sumedang. Karena kan di sana udah ada kakak yang punya pesantren Al-Bunda, juga banyak lah pesantren lain. Nah, lalu Buya bicara sama ayahanda, sama Walid, ini ada keinginan untuk meneruskan jejak leluhur Buya. Nah, adapun dulu begitu masuk Sumedang itu sekitar tahun 97-an. Saya masuk Sumedang tapi sifatnya diundang di Masjid Agung. Mulai banyak jemaah saat itu. Nah, sampai tahun 2000 kita membentuk Majelis Taklim kayaknya. Belum Majelis Taklim udah. Lalu membentuk yayasan KBI. Sampai itu masih Majelis Taklim sudah mulai berangkat haji, bimbing haji juga, dan membentuklah Majelis Taklim di Pangaduan Heubeul. Di Jalan Anggrek gitu ya. Itu pertama kali. Belum ada kesini kan. Nah, setelah itu ada salah satu jamaah di sini namanya Pak Haji Wandi, dia memborong PLN. Beliau ikut haji tiap tahun waktu itu, lalu beliau punya cita-cita ingin membuat pesantren besar. Nah, lalu
Buya tawarin kalau investasi besar diperlukan tanah yang luas. Nah, beliau saat itu masih ratusan bata lah saat itu, kan. Belum hektaran ya, belum masih ratusan bata. Lalu akhirnya beliau semangat. Siap. Beliau bagian membebaskan tanah, lalu Buya bagian bangun. Ya, siap. Akhirnya udah sampai kira-kira beranjak setelah itu 2 tahun kemudian lah, barulah beliau minta ke Buya untuk merealisasikan, karena saat itu tanah sudah mulai 2 hektar lebih. Alhamdulillah ya, Akhirnya Buya istikharah. Setelah istikharah hasil isyarat dari Allah bahwa di sini tempatnya bagus, tapi ini tempatnya masih gersang, Bu ya. gersang sekali. Ini dari jalan itu kan ke bawah turun sawah, terus lalu ke atas bukit, ke atas turun lagi ke solokan itu. Iya, sungai yang di bawah sana Sungai ya. di bawah Iya, itu. Dan ini yang sebelah sana itu daerah rawan longsor dari zaman dulu. Iya. Ini daerah angker ceritanya. Ya. Gersang dan angker ya, Bu. Konon katanya zaman Banyak ya hal yang itu menakutkan. Pembuangan mayat katanya di sini. Kan? Dan ini daerah ini memang daerah yang kita harus bantu dalam urusan agama karena sangat-sangat kekurangan dari agama gitu kan. Tapi isyarat dari Allah bagus, gitu kan? Ya sudah. Kita Buya tidak melihat itu, kalau sudah ada isyarat dari Allah ya sudah, gitu kan? Nah, setelah itu setelah itu barulah diumumkan ke semua jamaah bahwa kita akan membuat pondok pesantren di sini. Nah, ceritanya dari situ berdatangan jamaah yang mau ikut jariah, gitu kan? Ada yang dengan uang, ada yang dengan tanah langsung, gitu kan? Barulah merebak dari 2 hektar lebih menjadi beberapa hektar saat itu. Nah, dan alhamdulillah Allah menakdirkan memberikan rezeki kepada Pak Haji Wandi itu yang beliau sebagai pendukung dari awal. Nah, Allah berikan rezeki kepada beliau untuk membebaskan banyak tanah sehingga sampai saat ini sudah sampai 12 hektar di sini. Ada 12 totalnya di sini aja 12 ya. 12 hektar di sini. Untuk di sini. Adapun di luar sini tempat ini alhamdulillah banyak jamaah-jamaah yang menawarkan tanahnya. Alhamdulillah. Itu sampai ratusan hektar yang harus kita garap. Untuk khusus Sumedang. Belum luar Sumedang seperti di Ciamis, seperti di Cicalengka, ada lagi di Bandung, ada lagi di luar provinsi seperti di Kalimantan, yaitu di Riau, ya kan? Dan juga di banyak daerah lain, gitu kan? Nah, lalu saat itu di sini ini tanah harus ditata dulu ya. Kan? Ya. Ini tanah yang rawan, tanah yang angker. Istilahnya kan banyak cerita orang-orang mistis lah. Ya begitu. Cerita ini yang artinya menjelma dan sebagainya. Nah, lalu ya sudah itu merencanakan ini ditimbun tanah yang ke bawah supaya rata semua, diuruk lah gitu, bikinlah lapangan pertama-tama itu diratain dulu semuanya. Kira-kira tahun 2010-an lah sudah mulai tertata rata, diratain untuk bangunan pokok lah. Bikin fondasi nanti dari situ ya. Ya masih lapangan. Nah, setelah itu 2011 kan kita kedatangan tamu mulia dari Tarim, yaitu Al Habib Umar bin Hafid dari Darul Mustafa Tarim. Kita mengadakan pertemuan ulama saat itu. Beliau juga bawa murid-muridnya dan sahabat beliau dari berbagai negara saat itu. Tapi tempatnya kan masih majelis di Pangaduan Heubeul. Siap. Ya kan? Iya.
kira-kira 1.000 ulama kumpul. Itu dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu dari provinsi-provinsi lain, bahkan dari negara-negara lain saat itu, termasuk dari Amerika, ulama dari Libya, dari Australia, dari Inggris, dari Jeddah, dari Madinah, itu kan, dari Makkah pada saat itu bersama Habib Madinah. Itu terjadi 2011 tanggal berapa itu saat itu ya, kalau nggak salah tanggal 3 kalau nggak salah ya, tanggal 3 bulan Januari saat waktu itu. Alhamdulillah. Itu di bulan Muharram saat itu ya, Muharram tanggal 28 kalau salah Muharram itu hari Senin. Nah, di sini dibikin peletakan batu pertama itu pas yang berdoa Habib Muhammad Nabi dan para ulama semuanya sore hari. Nah, itu salah satu isyarat yang sangat baik, dan menyambung dari hasil istikharah, ya. Allah, ya. Pas adzan maghrib beres. Alhamdulillah, kita bahagia. Ada isyarat yang bertambah gitu, dan bisyarah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu subhanallah,